Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Ini peristiwa langka, Jer. Jer-jeran. Ya, ini jer-jeran kita malam ini. Saya ini sebenarnya segan juga bercakap dengan beliau nih. Saya kasih tahu beliau nih nama dia Sudirman El Betami. Ini tempoyak belacan. Tapi dia ini pangkat tinggi. Perdana Menteri. Perdana Menteri Republik RBB. Jadi saya angkat dia jadi Perdana Menteri Republik RBB. Republik RBB itu singkatan dari Rumah Hitam Batam Berpuisi. Nah, saya angkat dia angkat saya. Saya angkat dia jadi Perdana Menteri, dia tunjuk saya jadi Presiden. Nah, jadilah saudara angkat. Jadilah saudara angkat kami. Jadi, oke, Jer. Malam ini kita nak bual-bual nih. Ini di bengkel Tanjak Rumah Hitam ya. Maka ada Tanjak nih. Ini mic kami nih. Ini mic-nya. Kita dialog B20. Nah, nak tahu B20 itu nanti aku masih pikirkan apa makna dia. Ya, tapi Belacan 20. Belacan 20. Oke, Jer. Ini kita sekarang nih tidak hanya Batam, Kepulauan Riau, tapi hampir merata Indonesia. Ya. Ini sedang hangat-hangat campaign politik pilkada ya, baik kota, kabupaten, provinsi. Nah, ada yang membuat saya selaku presiden tentu saya merasa risau juga nih. Ada beberapa daerah yang bertarung itu calon tunggal melawan kotak kosong. Ini kan gila namanya nih. Menurut aku kerja gila nih. Mau habis-habis biaya. Habis-habis duit negara. Berarti omong kosong kan? Omong kosong. Kita pun ngomong kosong aja. Macam mana menurut di kawan? Ya, kejadian itu. Kok suara cakap kuat sikit. Mic kita tak bagus. Ya ini apa ya? Kalau kita sebagai rakyat yang biasa aja pun, sontoloyo sekalipun, kita tetap akan mengatakan ini tidak betul. Ada yang tak betul lah. Di mana? Di mana menurut ada yang tak betul dalam sistem. Bahkan dalam sistem. Dan juga coba ada yang tak betul dalam perilaku politik. Sistem semacam apa menurut kau yang melanggar nih? Ya karena itu dianggap sah. Kotak kosong itu kan dianggap sah. Iya. Kan sah kan? Konstitusional kan? Konstitusional apa nih? Ya kan melawan kotak kosong. Konstitusional kotak kosong. Saya harus pikir nih. Kan kalau ada yang melawan kotak kosong, menang dia. Kan sah aja kan? Misalnya jadi wali kota sah kan? Yeah. Berarti konstitusional. Berarti kotak kosong ini memang diadopsi oleh sistem yang ada sekarang ini. Nah, kalau kita bawa kepada kebudayaan, ini kan kehidupan berbudaya nih. Politik kan bagian dari kehidupan berbudaya kita. Ya politik itu justru harus bisa apa? Politik itulah yang mestinya yang mengatur budaya yang ada. Betul. Budaya menegur perilaku politik. Oke. Oke, Jer. Ini memang tadi saya belum bagi tahu beliau ini siapa ya. Kita ini biasa borak-borak macam ini, tapi kali ini kita nak cuba buat gila-gila sikit. Makanya itu kenapa sekarang aku nak jelaskan siapa di kau cakap juga, tunggu dulu. Tak ada kita tempat. Makanya sekarang kenapa perilaku politikus tuh pada begitu, karena kekurangnya budayawan. Budayawan itu macam tidak ada di mana-mana di wilayah politik. Bukan, budayawan tuh sangat langka di setiap daerah, di mana-mana gitu. Siapa budayawan kita misalnya? Yang bisa menegur lah, yang memberi kontribusi kepada para politikus. Nah, ada yang kurang menarik sebenarnya. Ketika katakan dikau tegur si Badu, dia anggota dewan. Nah, katakan begitu. Tapi nanti dikau dianggap tak pro ke dia, macam mana? Ya karena anggota dewan itu mereka tidak mengerti bahwa mereka itu wakil rakyat itu ketuanya, mereka wakil. Oke, mereka itu wakil ya, bukan dia yang sebenarnya. Kita utus, mereka terus mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Oke, Jer. Ini kembalilah ke kotak kosong tadi. Kotak kosong tadi. Mana-mana pula. Iya, kembali ke kotak kosong tadi, Jer. Ya. Nah, ada satu kasus di satu daerah. Ya. Ini di daerah itu 35 kursi. Anggota dewan dia. 30 kursi diboyong satu pasang. Tinggal 5 kursi, wai. 5 kursi ini tak boleh boyong lagi. Tak boleh usung. Nah, terjadilah di daerah itu lawan kotak kosong ini
Nah, Ya. kira-kira ini macam mana nih pikiran wakil rakyat kita yang sana atau partai politik Ya, yang partai. mengusung itu? Kalau dalam Ya. fase ini kan partai, yang bukan bertanggung bukan jawab. anggota dewan ya, Ya. partai yang menentukan. Nah, macam mana nih pikiran partai-partai ini sehingga dia mau seperti itu gitu? Atau tatanan aturan mungkin ya, aturan yang Ya. berlaku semestinya menurut saya yang borak-borak ini, tapi sebentar lagi saya SIP, sebentar lagi saya dilantik, ditabalkan. Ya, itu wisuda ya. SIP itu sarjana ilmu penyair. Ya. Jadi saya kuliah di Unrika. Nah, begini. Ini tatanan yang berlaku hari ini dinyatakan sah Ya, sah. melawan kotak kosong ini. Ya. Nah, ini undang-undang apa namanya? Kita ini rakyat. Malahan sudah pernah ada kotak kosong yang menang. Gila, siapa jadi presidennya? Siapa jadi kepala daerah? Kotak kosong, kotak itu. Ya, kotak kosong. Nggak tahu kita keberlanjutan beritanya itu. Wah, lama ini kacau nih. Nah, kalaulah seandainya satu daerah itu, ini partai politiknya ini tak habis pikir kita nih. Tapi tatanan ini sebenarnya macam mana menurut Viko? Ya, karena kan mereka berpikir bahwa itu sah. Ya, Aturan tidak melarang. ya, Nah, kemudian mereka akan memunculkan opini bahwa memang calon tunggal inilah yang dikehendaki rakyat. Mayoritas memilih dia gitu kan, secara aklamasi lah mungkin istilahnya kan. ya, Tapi kan kita sekarang pemilihan langsung oleh rakyat. ya. Rakyat tidak ada pilihan, cuma satu. Jadi pemilihan kan, kalau pemilihan berarti ada yang dipilih Iya. oleh rakyat itu, minimal 2 pasang gitu. Ya, Jadi partai ini mestinya bekerja menyiapkan ini barang ini. betul. Minimal 2 pilihan, jangan sampai kotak kosong. Nah, kita kembali ke aturan main. Katakanlah KPU Ya. selaku yang bertanggung jawab terhadap majelis ini, majelis gawai besar ini. Nah, kalau ada aturan main ketika satu daerah itu hanya satu pasangan, Ya. semestinya kan ada rentang waktu diberikan kesempatan lagi untuk apa? Macam mana caranya lah? Ya harus dibuat aturan. Misalnya menjelang ini ya, menjelang penetapan KPU ya. Iya. Mestinya ada aturan yang melarang pasangan yang sudah cukup kursinya itu menambah lagi, misalnya menambah partai lah, konkretnya menambah koalisi partai lah misalnya. Iya. Sebelum ada lawan yang jelas. Jadi minimal sudah ada 2 pasang gitu. Nah, kalau kasus seperti yang di satu daerah tadi, saya sampel tadi 35 kursi, 30 kursi sudah diambil satu pasang. Ya. Tinggal 5 kursi, wai. Ya. Macam mana 5 kursi nak usung? Ya harus keluar dari koalisi yang gemuk tadi, harus ada yang keluar. Mungkin menurut urutan aja, siapa yang terakhir masuk dia harus keluar. Untuk harus masuk ke sini dia. Berarti perkara ini harus sampai lagi ke parlemen. Ya harus menjadi aturan. Ya, ini perlu dipertimbangkan oleh majelis di Senayan ya. Ya, karena kita kan tidak itu kan bisa ke depan lah. Kalau sekarang memang kita tidak bisa juga ini. Ya cuma kan aneh aja gitu. Aneh ya. Ini pemilihan, tapi yang dipilih cuma satu. Ya. Lawannya kotak kosong. Tak ada campaign. Kotak ini bisa campaign nggak ya? Ya istilahnya kan Dia kan ada campaign, kampanye. kita bukan soal adanya penilaian negatif terhadap misalnya calon-calon tertentu, tapi Ya. ini bisa diibaratkan pengembalian hak konstitusional loh, hak Ya. konstitusional masyarakat rakyat untuk memilih gitu. Ya. Pengembalian oleh partai atau dewan lah. Kalau seandainya rakyat golput. Ya ini justru kotak kosong ini kan bisa dibilang simbol golput justru. Ya. Kan kosong. Nah, Artinya golput gini itu kan ya. tak ada pilihan. Kalau seandainya satu pasang saja, ya yang pro ke satu pasang ini kerahkan semua untuk memilih. Ya. Yang tidak golput. Sama aja. Yang jelas kalau dengan adanya kolaborasi antara partai-partai itu sehingga menjadi calon tunggal misalnya, itu kan sudah menggiring rakyat untuk Golput. bukan untuk hanya memilih satu dia. orang. Ya, karena kotak kosong ini kan ada masa kampanye. Ya. Nah, yang kampanye satu pasang saja. Kotak kosong itu ada kampanye. Dan kotak kosong itu kan kelanjutannya di kepemerintahan nanti akan ya siapapun nanti yang akhirnya mewakili kotak kosong itu, taruhlah katakan 2 orang, misalnya wali kota dan wakil wali kota, itu Ya. tetap akan rusak ke depannya karena orang calon independen aja Hah? yang karena tidak didukung oleh partai itu dalam perjalanannya mereka habis.
diembat sama Iya, partai-partai. partai-partai di Parlemen. apa lah, di parlemen lah, di Ah. dewannya lah. Iya. Kan sudah ada contoh, Ya. dulu ada kita tersebut ya, ada bupatinya, ada wakil bupatinya. Bupatinya jadi apa ya? Ada kriminal, terus wakil bupatinya malah mundur. Nggak kuat dia melawan Tekanan dari tekanan politik lah. wakil rakyat tadi, wakil kita tadi ya. Ya karena mereka juga tidak terwakili oleh wakil rakyat itu karena mereka independen. Oh iya betul. Nah, jadi ya susah gitu. Oke. Jadi memang kita sebagai realistis lah, kita harus melihat realitas politik juga bahwa memang partai-partai itu sudah sistem kita. Ya, saya tengok Mika nih, Diko tuh di status Diko di media sosial itu pasal itulah aku nak bincang pasal ini dengan Diko. Aku tengok macam-macam arah dia tuh di FB Diko tuh memang menarik. Nah, ini untung tidak terjadi di Batam ya. Ya, Nah, di Batam tidak ya kalau terjadi. soal jegal menjegal, ya kita bisa maklumi sebagai dinamika politik. Misalnya ada 3 pasang, yang satu ini dijegal, sehingga Jangan sampai tinggal 2 pasang. Ya masih bisa lah kita terima lah. Ada pertarungan dua pasang ya. Masih ada yang bertarung. Ya ini ibaratnya begini, orang tinju kan, main Iya. tinju, dia masuk ke ring yang kosong gitu. Siapa lawan dia? Dia sendiri bertinju gini. Penat ah. Bukan hanya benar, kita yang nonton pun macam Gila. orang gila kan. Iya. Jadi kita ini gila kalau yes, bisa dibilang kita ini gila. Jadi otak kosong lawan otak kosong, bukan. Kotak kosong lawan otak kosong. Ya mestinya begitu. Kalau terjadi ada kotak kosong, itu yang lawannya ini, yang gemuk tadi ini, Ya, walaupun dibilang didukung oleh semua partai, harus jadi otak kosong dong. otak kosong ya. Karena sebuah pertarungan itu harus imbang, apple to apple. Ya, Kalau ini kotak Ya. lawan otak, Betul. kosong lawan kosong, Ya. kotak kosong, otak kosong, baru imbang, baru kosong namanya. jadi namanya ini politik pilkada kita nih dalam situasi pilkada sekarang ini Ya. kok memang saya tak habis pikir, bingung saya nak menjabarkan ya dari kacamata politik Ya, atau dari kacamata kebudayaan ya. atau dari kacamata kriminal atau dari kacamata mana nak tengok nih. Ya kita dari kacamata politik lah. Ya karena kita ini kan sekarang dulu kan memang pemilihan oleh wakil rakyat. Ya, UUD itu kan sebelum Ya. zaman demen. ya, Kalau mungkin pakai sistem dulu bisa ini kita benarkan secara apa ya? Walaupun ini kan cuma normatif. ya. Kita benarkan. Udah, tinggal kita bilang tak usah lagi ada pemilihan di daerah sini karena sudah Kau satu. cakap anak aku lah banyak. Kau tanya sana terus aku cakap. Ya kalau ini masih sistem yang dulu, kita bisa ambil keputusan karena cuma satu calon, tidak perlu ada pemilihan lagi, langsung Ya, nanti. langsung nanti. Iya, itu Tapi lebih sekarang kan tidak pemilihan menghabiskan biaya kan? tidak menghabiskan biaya, ada untungnya. Tapi tak ada kerja KPU di daerah tuh. Dia gaji juga. Ya itu terserah, kita kan memang suka ngabis-ngabisin anggaran gitu kan. Jadi kalau sekarang sudah amandemen lah, pemilihan langsung. Ya kalau gitu harus rakyat itu memilih langsung. Ya Jadi kenapa? artinya ada semacam kepekaan dari partai politik terhadap realisasi di masyarakat atau macam mana Pak? Iya, partai politik, politikus semua ya harus merakyat lah. Ya, Kalau kayak gini sampai terjadi kotak kosong berarti tolol. ya. Ya kita tak usah lah pakai istilah dungu itu, kita kan nggak gitu kali lah. Ya. Tapi tolol lah, konyol gitu kan. Konyol. Sontoloyo juga lah. Jadi, nah, ini dalam proses pemilihan nanti satu kota ada nama dia Ya. ada gambar dia di kotak tuh. Ya. Ada kertas suara itu kan? Kertas suara yang kosong itu apa ya? Siapa letak? Ya itu teknisnya kita tak tahu lah. Tak pernah juga kita lihat kotak kosong itu kan. Iya ya. Ya kotak yang tidak ada. Macam mana namanya bentuk lah. kertas suara itu nanti? Ya mungkin kertas suaranya ya terserah KPU lah. Kosong aja ya. Sebelah sini ada gambar, sebelah sini Ya. kosong saja. Jadi begitulah kotak kosong ini. Ya ini kita hanya bisa memberikan masukan lah ke para politikus lah, Ya. ke wakil rakyat. Buatlah aturan ke depannya yang meniadakan kotak kosong ini. Ya, macam mana Ya. agar partai politik dalam mengusung ke depan setelah pilkada ini mungkin ya. Ya kalau perlu yang kemarin yang mengeluarkan fatwa haram golput, keluarin juga dong fatwa haram Haram kotak kosong. kotak kosong. Ya. Kotak kosong ini kalau bagi saya ini 2 kali lipat haramnya. Macam mana tuh?
Boleh dijelaskan? Ya karena ini kotak dilawankan dengan manusia gitu. Kotak kosong dilawankan dengan otak dengan manusia. Kotak kosong melawan Kotak lawan manusia. manusia. Itu kan perbuatan sia-sia, perbuatan entah, Itu lebih perbuatan tidak apa? punya otak gitu. Tidak punya otak ya? Iya. Lebih, Masih mending orang yang golput. ya. Karena Ya nggak sesuai dengan yang akan dipilih itu ya? ya orang golput kan kadang-kadang dia bentuk kritik sebenarnya. Iya, iya. Ya ibaratnya walaupun dia punya pikiran berbeda, dia adalah satu reaksi sebagai orang yang punya otak. Kalau begini aku golput aja gitu. Iya, Suatu karena keputusan. tidak melihat sesuatu harapan yang baik ketika dia ikut Ya. memilih ya. Golput itu bagaimanapun dia sebuah keputusan. Iya, iya. Nah iya. kalau kotak kosong, Tapi golput itu juga sebuah keputusan politik kan? ya keputusan. Maksudnya keputusan. Keputusan politik personal. Ya orang ada akal gitu. Iya. Punya akal. Kalau kotak kosong, ini otak kosong. Kotak kosong. Dia kan lebih rendah daripada golput kalau memang golput itu haram gitu. Iya, iya. Ya, Ya. ini harus dibahas juga sama ya kita sebut aja lah sama ulama lah. Ya. Apa kotak kosong kok ada? Kenapa sekarang ulama tidak ada bersuara? Dan kotak kosong itu Diko konstitusional. pernah jadi ulama kan? Sekarang tak baru. Oke. Der, oke Jer. Ini Sudirman El Batami ini memang Jadi kita kotak kosong Aku itu belum- harus diberangus gitu. aku cakap juga. Ya harus Saya diberangus tunggu dulu, Kak. secara politik lah, secara apalah, Ya. secara Apa? konstitusional gitu. Oke. Masuk aturan gitu. Oke Jer. Jangan ada kotak kosong lagi. Jadi biar Mike tahu ya Sudirman El Batami ini boleh ditengok juga di kanal ya. Apa? Ya, boleh tengok di medsos dia macam mana. Ini dah menyimpang daripada bahasa-bahasa dia. apa namanya itu? Ya, oke. Kembali lagi ke kotak kosong. Kotak kosong lawan dua kepala kosong. Apa? Bukan ya? Dua calon kepala daerah. Ya. Ya, bukan dua kepala kosong. Dua calon kepala daerah pasangan ya. Bupati ya, wakil bupati. Karena orang sering bicara apple to apple. Apple to apple, pisang to pisang, Ya. terong to terong. Ini kotak Ini kosong kotak lawan kosong orang. lawan orang. Ya. Ini macam mana? Di mana otak kita semuanya kita nih harus bertanya otak kita di mana gitu. Jangan-jangan kalau otak kosong masih mending. Ya. Kalau tak punya otak ini yang Ah. kepala lagi kan. Kepala otak kau Kepala kata orang Melayu kan. Jadi memang ini dilema bagi kita semua, terutama ya daerah-daerah yang hari ini sebentar ini akan melaksanakan pilkada yang di mana di daerah itu hanya ada satu pasangan calon saja. Ya, Nah, sementara pilkada tetap dilaksanakan. ya. Nah, syukur-syukur kotak kosong yang menang, ya kan? Ya itu kan akhirnya apa? Ini bisa saja, Wai. Ya kan sudah pernah ada yang menang Jadi, kotak kosong. Ya, Sudah jadi pernah. sudah pernah ada kan. Jadi ini satu kesempatan bagi kita rakyat untuk membuktikan bahwasanya kita juga punya sikap. Nah, tunjukkan sikap Mike yang di daerah-daerah yang kotak kosong tadi. Sikap Mike nak memilih calon tadi atau memang Mike ini sudah dimainkan oleh partai politik. Hanya mengusung satu pasang saja. Serah Mike lah. Ya. Yang lebih naif itu kalau grup ya mungkin Ya. atau apa ya kumpulan yang mengusahakan kotak kosong ini misalnya petahana Ya, yang sudah ibaratnya bisa dikatakan kampanye selama 3 tahun atau lebih gitu kan, ya, yang sudah berkarya macam-macam tapi masih takut kalah misalnya. ya. Nah, itu sangat naif lah, apalagi musim corona ini sampai ada kotak kosong. Petahana itu mestinya sudah enak gitu. Kalau di daerah kita ada lagi nih, Nah. yang nih, dia tidak kotak kosong memang, tapi ada semacam spanduk pemeliharaan tuh, ada yang heboh-heboh juga. Itu macam mana menurut kamu? Yang apa? Kan ada pasangan kita nih ada 3 gubernur di Ya. daerah, anak koalisi ya, koalisi partai. Ini beda lagi dengan kotak kosong. Koalisi partai Ya. untuk gubernur pasangan itu diusung oleh partai ini. Nah, untuk kota atau kabupaten partai ini ada yang tidak mengusung partai calon itu. Sehingga ketika membuat poster-poster, spanduk-spanduk, itu ada yang terutama kita di Batam sekarang, kita tahu lah pasti. Ya kalau bagi tim ses, orang partai atau Tapi cakap arah sini, Pak. ya, Ini mic tim kita ses orang partai silakan aja mereka ribut masalah itu. Kalau masyarakat awam, ya nggak boleh ikut ribut dong. Ya, Bukan urusan kita. betul. Nah, karena itu urusan kepartean, masalah misalnya apa ya paket-paket itu. Oke. Kalau orang partai, tim ses
ya silakan aja mereka buat aturan seperti itu. Tapi kalau rakyat biasa, kita kan terserah Lihat dia. saja lah ya. Nah. Tengok saja. Bukan, misalnya kita rakyat biasa yang tidak terdaftar di tim ses, Ya. tidak terdaftar di partai sebagai pengurus, terus kita mau dilarang, nggak bisa juga. Loh, saya kan suka sama ini, suka sama ini. Ya, kalau untuk kota saya suka sama ini. Nah, Kalau untuk gubernur saya suka sama ini. Nah, sementara partainya ini cuma nanti kan di teknisnya, misalnya kita upload di Facebook, kita jangan menampilkan logo partai. Orangnya gitu. saja. Orangnya Saya suka saja. sama Pak ini untuk Ya. jadi gubernur, suka sama Pak ini untuk Wali jadi kota. wali kota. Ya, Kita tidak boleh mencantumkan partai-partai itu. logo partai karena kita sebagai orang biasa, bukan Oh. mewakili tim ses atau Kembali ke partai. kotak kosong. Ya, Ini kotak macam kosong. betul. Ini kotak kosong ini, Wai. Ini Ya harus dihilangkan lah kotak kosong. hilangkan itu. kotak kosong ya. Jadi dalam pelaksanaan pilkada ke depan tentunya kita tidak menginginkan lagi hal seperti ini. Karena kotak kosong itu sendiri itu menunjukkan betapa kurangnya calon-calon pemimpin di suatu daerah. Iya. Nah, Sebenarnya bukan kurang, Wai. Tapi ada calon yang sebenarnya punya potensi, tapi dia tidak dapat laluan. Karena yang boleh mengusung itu kan partai politik. Ya. Boleh mungkinlah dia maju secara independen, katakan gitu. Ya. Enggak, kos dia mungkin tidak memungkinkan. Nah, ini kan dilema. Sementara potensi itu banyak sebenarnya. ya pokoknya kotak kosong itu tidak betul lah itu. Sebenarnya sontoloyo lah. Jadi top kosong beda dengan kotak kosong. Yang lawan itu top Karena itu kosong. serba salah. Misalnya kan ada pasangan nih paslon lawan kotak kosong. Ya, Nah kalau kotak kosong ini menang, ya. Apa malu muka tu? bukan kotak kosong ini jadi tong kosong nyaring bunyinya. Top kosong nyaring bunyinya. Kan kita ini masalah suara. Ya. Banyak suara di kotak kosong, Ya. kan jadi nyaring bunyinya. Betul. Padahal kan tong kosong. Ya. Kemudian kalau yang menang ini yang manusia, Lawan kotak tadi. ya tadi berarti manusianya otak kosong juga. Iya otak kosong lah. Oke Jar, ini kalau dibiarkan bercakap lama-lama nampaknya Enggak, manusia ini otak kosong. Karena dalam pikiran dia hanya bagaimana mengosongkan ini kotak yang sebelah ini. Oke, Jadi dalam pikiran, dalam otak dia itu hanya kekosongan. kosongan. Oke. Ya, jadi yang dilakukan oleh politikus untuk menciptakan kekosongan aja sebenarnya. Baik. Oke Jar, itulah tadi bincang-bincang B20 kita malam ini ya. Kalau kita teruskan ini tambah Enggak, kalau kita teruskan lama-lama kita juga jadi kosong. kita Ngeblank, juga ngeblank jadi tak nyotak. ngeblank.